Putnir Podcast Sound Inspiration. Putnir Podcast Sound Inspiration. Annyeong. Hai. Oke, San, kita mau bahas apa nih ada di sini nih? Oke, perkenalan diri. Oh iya, perkenalan diri. Perkenalan diri dulu. Kita harus kenalan Iya, dulu betul nih. banget. Oke, perkenalkan, nama aku Mauren dari kelas 11 IPS. Dan Aku Santi dari 10 IPA. hai semuanya, salam kenal ya. Salam kenal. Oke, jadi kita mau bahas apa nih? Jadi hari ini kita akan membahas yang lagi rame akhir-akhir ini. Dan kita banget. Iya, Kita makanya banget. kita ada di sini, Iya. duduk di sini Iya, makanya kita banget. membawakan podcast dengan tema ini gitu. Iya. Coba tebak. Langsung aja lah kali. Langsung nggak aja ya. lama-lama. Capek ya tebak-tebakan mulu. Iya betul, tentang K-pop. Yeay, K-pop. Saya excited banget nih kalau mau bahas tentang K-pop ya. Cek. Ya, halo penonton podcast K-pop hari ini. Saya Bapak Fatwa, editor podcast yang K-pop ini yang sebelah. Jujur saya nggak ngerti apa yang diomongin sama Mauren sama Santi. Jadi kalau misalnya ada salah-salah gambar yang saya kirim, mohon maaf. Oke, selamat menonton kembali. Dadah. Enggak sih? Iya sih benar, aku juga pas ditawarin, San mau nggak podcast tentang apa? Tentang K-pop. Ayo mau, aku langsung mau. Iya bener gitu. banget kayak, aduh ini mah kita banget, jadi harus nyambung deh. Tapi Iya. maaf ya gengs ya, kalau misalnya ini kan pendapat kita ya. Iya, Jadi benar. mungkin kalau ada pendapat kalian semua yang enggak Sependapat. sependapat itu sorry banget, jangan dihujat. Kita Iya. takut banget dihujat sama netizen. Netizen. Nanti itu jarinya tuh aduh takut banget, gak mau. Ya jadi ini semua berdasarkan pemikiran kita sebagai Betul. K-popers juga kayak Betul, gitu. betul. Di sini juga kita bakal ngebahas banyak grup. Betul. Jadi kalau misalnya ada grup yang nggak kalian stan gitu ya, ayo kita stan bareng bersama. gitu. Stan bersama. Kita gitu. jajan bersama. Kita jajan apa tuh? Jajan nanti. Oke, Nanti dibahas ya, jangan nanti dibahas. spoiler. Oke, kalau Santi nih, sejak kapan sih jadi K-popers? Sejak kapan jadi K-popers? Sebenarnya kalau misalnya kenal dunia K-popers itu tuh awal kelas 6 SD. Kelas 6 SD tuh dikenalin, dan karena waktu itu juga sempet dance buat graduation. Dance tuh. Iya, itu diajakin. Jadi kayak ya udah ayolah gitu. Jadi dance lagu BTS. Waduh, lagu BTS Iya. kan tuh. I Need You ya, mantep gak coba? Aduh, itu Terus, berat banget. Dari situ kenal BTS, tapi setelah itu tenggelam aja gitu, nggak memutuskan buat masuk ke dunia K-popersnya, terus nggak ngerti. Jadi kayak abis itu kelar ya udah kelar gitu. Nah mulai masuk lagi itu belakangan ini, dan masuknya itu karena Treasure, karena ngepoin Treasure. Jadi ya udah deh, ayo deh gitu. Jadi masuk lagi ke K-pop sampai sekarang. Kalau fansnya Treasure tuh namanya apa sih? Teume. Apa guys yang bener? Teume sih Takut banget dihujat ya. Iya. 흠에 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 Soalnya tiap orang tuh pelafalannya beda-beda soal nama. Ini ada yang Teume nggak Teume. sih? Ada kayaknya, pasti ada. Pasti ada dong. Harus ada. Kalau ya sih gitu ya paling. Kalau aku tuh suka K-pop tuh Iya, kalau Cici gimana? masuk. Aku tuh tahu banget loh Cici tuh suka K-pop. Karena ya guys, for your information guys, aku tuh kenal sama Cimoren udah lama banget. Jadi kita tuh nggak TMI ketemu. ya? Iya, kita tuh TMI. nggak ketemu cuma di sekolah, tapi di tempat lain. Makanya pas dipasangin sama dia, ya dia lagi. Tapi nggak apa-apa, seru.
Jadi aku tahu dia juga udah lama banget suka K-pop, suka Taehyung, suka BTS tuh kesebut nggak Aduh coba. ini ya, jadi tuh kenal K-pop itu sama aja sih, kayak kenal gitu tuh dari ini loh, yang SNSD, Iya. Suju, dan itu dari situ kan. Tapi itu belum stan, kayak masih itu Tahu-tahu K-pop gitu. aja. Nah mulai ngestan itu tuh 2016 itu mulai dikenalin sama Bangtan tuh BTS. Itu tuh dari mulai dikenalin sama temen itu dari lagunya Spring Day. Tahu. Torojoyo, Bogosipda itu tuh. Nah itu mulai ngestan kan. Nah, terusnya mulai 2019 itu ada kan grup debut namanya TXT, Tomorrow by Together. Nah itu aku Iya. stan juga karena masih di bawah naungannya Big Hit. Nah sekarang Big Hit Big Hit ini kan bukan ganti ya, maksudnya dia Di bawah label dia Hype. punya label sendiri gitu, namanya Hype Label kan. Nah Hype Label tuh ada yang namanya Believe. Nah Believe tuh punya grup namanya Enhypen, itu baru debut 2020. Itu ada kayak survivalnya gitu, Dari survival show ya. Iya bener banget. Nah itu Enhypen, jadi aku ngestan tiga grup sekarang, Enhypen, BTS sama TXT. Lumayan ya, Ci. Ya lumayan banget, dan Ngestan duitnya 3. tuh udah lumayan Oh, kalau banget. buat Aduh, jajan itu ya. betul banget. Aduh, album PC, aduh. Iya benar. Aku mau tanya deh, Ci. Kenapa sih? Ya, kok bisa suka K-pop? Apa yang bikin Cici jadi suka sama K-pop? Kenapa ya kalau ditanya apa yang bikin suka K-pop tuh banyak sebenarnya, bukan? Ya aku nggak bisa bohong ya, aku suka dari misalnya mereka cakep kan, ya kan mereka cakep Iya kan. benar. Nggak Terus- cakep nggak jadi idol. Iya bener banget, mereka cakep dan ganteng dan bodinya bagus gitu. Ya itulah suka, gimana nggak sih cewek-cewek suka kayak gitu kan, nggak bohong aku. Nah itu cuman yang ini nih karya-karyanya dari Iya. mereka buat lagu itu pasti lagunya tuh punya makna tersendiri tuh. Iya. Jadi nah makna itu tuh yang buat kayak aku suka, itu kadang bisa Kadang relate gitu nah ya. beneran tuh relate sama kehidupan kan. Bener, Jadi bener. tuh kayak mereka buat lagu terus relate sama aku, terus kayak menginspirasi juga gitu. Jadi kayak itulah yang Jadi kayak dengerin lagu mereka dan tahu artinya tuh jadi bikin kita semangat nggak sih, bener Ci? banget, bener banget. Kayak oh kita harus gini, oh kita harus gini kayak Bener. gitu. Jadi tuh kayak mereka tuh kalau jujur aja nih, kalau misal kalian masuk nih ke dunia K-pop, ini nggak kenal sih yang namanya sedih, itu nggak kenal. Iya, bener, mereka tuh mood booster. Ya mood booster banget, makanya itu Booster. yang bikin mau terjun ke dunia K-pop tuh karena terjun dan itu tuh nggak bisa lepas, sudah masuk ke Iya, bener. dunia itu tuh nggak bisa lepas gitu loh. Nah kalau Santi sendiri apa yang membuat suka K-pop? Suka K-pop, krik krik. 11-12 sih sama Cici Iya, karena bener banget. kayak dengerin lagu mereka tuh sebenarnya misalnya kayak dengerin lagu nih, lagunya happy nih, tapi tuh sebenarnya arti lagunya nggak gitu gitu loh. Bener banget, Ya kan, jadi Bener kadang aku tuh kalau misalnya dengerin lagu pasti dengerin, tapi nanti tuh ada kalanya kayak aku kepo nih sama arti lagunya tuh apa sih gitu. Jadi aku kadang suka dengerin sambil lihat translate-nya kayak gitu. Oh ternyata lagunya kayak gini. Oh ternyata lagunya tuh seneng, bukan berarti artinya juga seneng gitu, enggak. Dan Karena ada yang sedih juga ya. iya, terus ada yang memotivasi juga kayak gitu sih. Bener banget sih. Jadi kita kayak apa ya, banyak sih kayak no reason aja sih kalau misalnya kenapa bisa suka K-pop, karena ya suka dan termotivasi itu aja. Iya, dan tahu nggak sih guys, kalau misalnya ada grup yang comeback tuh kan mereka pasti ada jadwal promosi. Bener. Nah di jadwal promosi itu kan kadang mereka di music show, kadang mereka juga ada di Musik Bank. ya music bank, terus ada di konten-konten kayak bukan survival show, reality show Reality atau enggak show. variety Iya, variety iya. show. Itu tuh mereka kocak, pasti kocak banget, dan
itu mood booster buat kita gitu. Bener banget. Aku nih ya TMI nih ya guys, too much information nih ya guys. Aku tuh pernah suatu malam nangis gitu ya, depresot gitu, depresot tugas gitu ya, tugas banyak banget. depresot kan, sedih gitu, kayak nangis. Nah aku tuh buka Run BTS kan, pokoknya yang ARMY pasti tahu Run BTS itu apa. Nah aku tuh buka yang dia lagi di zombie itu, di zombie pasti tahu lah. Nah aku tuh kayak ngakak, kayak ngelupain gitu tuh, kayak masalah tuh tiba-tiba hilang gitu tuh. Kenapa ya, kayak baru ketemu, padahal ketemunya tuh kayak online dari video belum gitu. ketemu langsung. Nah kenapa kayak langsung kayak Iya benar, gak sedih lagi, langsung happy lagi. Mood Sedetik booster. berubahannya tuh. Iya sih, mereka tuh hebat sih. Kita harus contoh ya guys, kehebatan mereka tuh kita harus contoh, jadiin semangat buat kita. Iya benar kayak gitu. Betul banget. Nah kalau Santi nih, apa sih first biasnya siapa? Wah, oke, kita sekarang bahas bias ya guys. Bias tuh ini ya, apa member yang disuka Paling ya, disukai. paling disukain. First bias dari semua grup. Apa Iya. per grup? First bias dan barangkali ada gonta-ganti bias gitu. Oh itu Pak, itu enggak, cuma oleng iya gitu kan. First bias Asahi Treasure, Itu Asahi iya. Treasure. Iya sih, itu first bias. Karena kan kalau dulu yang zaman kelas 6 itu aku suka sama Suga, cuma nggak terlalu kepo. Sama dunia K-pop tuh kan, karena waktu itu nggak terlalu kepo, jadi kayak oh ya udah suka aja gitu. Dan setelah itu aku bukan kayak yang hiatus, nggak tahu apa-apa lagi tentang K-pop, enggak. Cuma kayak tahu oh si ini mau comeback, oh si ini ada MV ini, aku tahu, cuma yang nggak ngikutin. Kadang mereka rilis MV juga aku bisa nggak nonton kayak, jadi cuma tahu aja kayak gitu. Nontonnya mungkin nanti kali ya. Enggak, malah nggak nonton. kadang aku lewatin aja Oh, gitu. karena waktu itu nggak tertarik Ci. Oh, gitu. Kan udah kan kelas 6 nih suka nih ya kan, kelas 6 suka, terus udah abis itu ya udah, jadi cuma denger aja, kayak nggak terlalu pengen buat ngeliat MV mereka atau konten-konten mereka kayak gitu-gitu. Tapi bentar nih, sebelum masuk ke par biasa nih, kamu tuh masuk K-popers tuh jalur apa sih? Aku jalur karma tau. Kamu Jalur karma tuh gimana maksudnya? Jadi tuh, aku tuh ngata-ngatain temen kan, aduh apa sih, ngapain suka K-pop tuh, pick me banget, pick me girl ya ampun Mauren. Aku tuh ngata-ngatain kan, kamu ngapain sih suka K-pop, kok cowoknya kayak gitu, banci semua gitu. Terus ya nggak lama aku langsung jadi K-popers, langsung Oh iya ARMY. benar-benar. Di situ aku ngata-ngatain Jimin yang era dulu kan kayak pakai eyeliner, jamet Ya itu banget kan. makeup terganteng zaman itu. Iya kan, kayak ya girl lah, kayak girl gitu kan waktu di zaman itu. Terus aku tuh kayak kata-katain, kamu ngapain sih suka Jimin, apa sih bener. Jimin Iya. gitu. Terus Jongkook tak bilang jadi Jongkok gitu. Oke. Terus gak lama, setahun kemudian jadi ARMY, jadi K-popers. Oh jalur karma, Jalur berarti karena karma. jalur karma. Ya. Kalau aku karena jalur konten, jadi aku tuh bisa tahu Treasure malam-malam ya, bukan tengah malam, malam-malam nonton YouTube. Terus selesai nonton YouTube itu, aku scroll karena mau nonton yang lain, tapi ngelihat satu konten Treasure Map tuh kayaknya seru banget gitu, jadi aku nonton. Nah pertamanya tuh nggak mau nonton karena nggak ada sub bahasa Indonesia. Mereka ada subtitle, cuma subtitlenya itu subtitle bahasa Inggris. Dan di waktu itu Inggris aku tuh ya gitulah gitu. Jadi kadang tuh buat memahami subtitle Inggris tuh masih males dan gak mau kenal bahasa Inggris gitu loh di saat itu. Tapi karena aku penasaran banget, akhirnya nonton sampai akhir Ci. Dan untungnya ngerti. Dan setelah itu aku kepoin tuh channelnya si Treasure tuh, aku kepoin. Dan ternyata aku pernah nonton satu dance cover mereka. Dan aku ingat aku disuruh nonton itu sama kakak kelas aku. Jadi kakak kelas aku nih kayak, nih nonton dong, coba bagus gitu. Aku like, tapi ya udah abis itu kelar gitu. Nonton, oh bagus, di like gitu. Oke, udah gitu. Iya, udah. Nggak dikepoin lagi. Iya kayak gitu. Jadi kayak pas tahu, aku pernah nonton ini, yang mana ya, nonton lagi kan. Oh iya ingat. Nah mulai dari situ tuh mulai ngepoin tentang Treasure lewat konten-kontennya.
lewat Treasure Map kayak gitu. Sama Seventeen, NCT tuh aku kenal mereka berawal dari konten, sekalian ngafalin member tuh dari konten-konten mereka. Ya benar. Oke, sekarang kita masuk ke dunia perbiasaan. Gimana San? Oh iya tadi jawaban aku adalah Asahi Treasure itu first bias. Kalau Cici? Nanti dulu di grup lain. Oh di grup lain. Yes, di grup yang kamu stand dong. Aku tuh sebenarnya nge-stand tiga bentar. Lupa dia guys. Iya Saking 3. banyaknya ya lupa. 3. Aku nge-stand 3 boy group. Ada Treasure, Seventeen, NCT semuanya. WiFi juga masuk. Aku masukin ke NCT ya. Jadi kalau Treasure kan tadi Asahi. Kalau Seventeen itu sebenarnya aku punya 2, ada Woozi sama Jonghan. Kalau NCT ini karena NCT ini terbagi jadi 3 unit, ada NCT Dream 127 sama WiFi. Jadi aku punya beberapa bias di 3 grup ini. Kalau WiFi ada Kun sama Ten. Aku juga agak suka Oleng sama Ten. Terus 127 aku nggak bisa milih. Dream mungkin Cakep semua ya. iya bagus semua gitu. Jadi agak susah mau milih gitu. Johnny. Oke. Next. Iya. Oke, Johnny, aku suka Johnny. Terus mungkin yang kalau Dream Chenle atau Renjun. Gitu. Ya ampun. Aku tuh agak familiar sih sama NCT. Soalnya pernah seliweran di FYP Iya. kan. FYP aku TikTok. Itu sebenarnya tau nggak, mereka minta Cici buat nge-stand gitu. Aduh, udah standin aku nih, kebanyakan, kontennya aku keluarin gitu. pusing, udah kebanyakan duit saya. Jadi kayak gitu ya guys ya. Aku pernah lihat ini loh, mama Mama NCT datang kan, semuanya itu semua unit datang kan. Seberapa? 23. Mama yang tahun berapa, Ci? Tahun kemarin. Pokoknya aku ingetnya mama aja. Pokoknya dia datang kan yang se-23-nya itu. Dia langsung naik ke panggung itu kayak penuh banget. Iya. Ya ampun, ini NCT. Kayak mereka datang tuh nggak habis-habis gitu ya. Ini kapan selesai? Aku tuh ngeliatin kan, ini kapan selesainya? Ya ampun, di red carpetnya tuh. Di red carpetnya, aduh ya ampun, ini kapan selesainya NCT 23. Kalian NCTzen kenapa sih bisa punya bias gitu di antara se-23 itu? Dan lucunya ada yang kayak gini, Ci. Ada ya beberapa orang, aku tuh juga suka main Twitter. Iya. Jadi di Twitter tuh kadang ada orang yang NCTzen bilang gini, aduh susah banget sih ngafalin member Seventeen, katanya kayak gitu. Terus sama si Keret dibalas gini, member Seventeen gak banyak, member Seventeen itu setengahnya dari NCT. Iya, Tapi mereka gak bisa ngafalin Ya gitu. ampun, Kayak sendernya lucu iya, banget. kayak kalian tuh NCTzen apal 13 pasti nggak ada apa-apanya kayak gitu. Aduh, Banyak yang kayak gitu, jadi kayak oh iya juga ya, oh bener juga ya. Iya, aku tuh ngeliatnya tuh kayak ampun, ini boy group apa paduan suara? Iya, bener. Ini kayak mau paduan suara nih. 23 orang gitu ya. Mau paduan suara gitu. Tapi kayak keren sih NCTzen membiayai 23 bujang. Itu Ci, kemarin kan NCT 2021 mereka bikin lagu judulnya Beautiful. Aku rekomen karena arti lagunya bagus banget. Bagus banget Tuh, itu, nambah semangat. Rekomen ke semuanya guys. Coba guys, videonya abis ini kelar nonton nih, searching Beautiful NCT 2021. Itu artinya bagus banget. Gila sih. Oke, Cici nih. Bentar dulu Ci. Aduh, apa Aku nih? kepo. apa nih? First bias, Taehyung. Aku tuh ya stan BTS kan 2016. Itu tuh aku langsung kepincut gitu sama Taehyung. Zep gitu. Wow, ini siapa nih? Ini siapa nih? Taehyung namanya. Oke, aku langsung ngebiasin Taehyung dari dulu sampai sekarang masih sama Dari Taehyung. pertama kenal berarti ya. Betul, dari first impression aku ke Taehyung sampai sekarang kan. Terus ada TXT kan. 2019 aku kenal TXT. Pertama tuh biasa aku di TXT tuh Subin, tapi aduh oleng ke Yeonjun. Sampai sekarang Yeonjun berarti. Nah, terusnya ke ENHYPEN, Sono. Oh, serius? Dulu Sono. Oh, dulu Sono, Sekarang J. Oh, tapi Sono imut. Iya, imut banget. Buat aku ya. Tapi tahu nggak sih, San?
aku tuh ya lihat di TikTok si Sonu tuh ada video Sonu gitu kan, VI Sonu kan. Nah di kolom komennya tuh rebutan guys. Aku nggak jadi Antara guys, nanti rebutan sama fanboy kalian. sama fangirl. Sonu punya fanboy, gak? Sonu punya fangirl. Tapi emang Sonu lucu banget guys. Sonu lucu banget, coba cari imut-imut Sonu. gitu loh. Nggak, terusnya ke J kan. Nah sekarang era yang baru nih, yang di MV Bless sama Curse itu aku oleng ke Niki. Bentar aku mikir Niki. Oh, yang pernah rambutnya panjang tuh siapa ya, Ci? Yang rambutnya pernah panjang. Bentar, rambutnya pernah panjang sih? Nggak ada yang rambutnya pernah panjang, please. Cici pernah pasang story. Aduh, aku lupa. Nah, Niki kan. Niki, tau gak sih guys umur Niki tuh berapa? Umur Niki tuh aku 15 tahun, tapi dia bentukannya udah kayak gitu. Maknanya siapa? Maknanya Niki. Oh iya bener. Iya Niki ya rambutnya panjang. Iya bener. Niki Nasi Iya, cowok bener. Jepang, kamu Asahi kan? Dari Asahi kan? Jepang. Kenapa sih cowok Jepang tuh Jepang. merasakan, please Jepang. banget. Asahi apa line berapa? Tahun kelahiran berapa? 2000-an. 2000-an. Nah, Niki tuh 2005. Guys, 2005. Ya ampun 2005. Coba kamu Ada cari. yang 2004 Haruto. Jongwon juga 2004. Iya ya, kalau yang Jepang lainnya tuh Haruto. Aduh kalau Itu visualnya Treasure itu wah gila sih. kenapa? Wah ya? gila sih. Kenapa sih ya? Kayak mereka tuh ya kan ada yang kelahiran 2000, 2005, 2006, 2007 pun ada yang Ada di 2007. ya itulah yang Wadada itulah. Tau gak sih? Oh iya. Aku nggak tahu, nggak bisa sebut, Iya. sorry banget. Itu dia udah kelahiran 2007 kan. Dari itu juga ada girl group Ivy. Nah, mereka tuh kelahiran segitu tuh ya udah jadi girl group, Iya, boy idol, group, udah jadi idol. Kita 2000 Masih aku belajar PJJ guys. Aku 2005 bentukannya aja masih kayak Iya. gini ya. Kita masih PJJ, masih ngerjain soal fisika, matematika, gitu, Masih ulangan PH. agama. PH. Iya, benar. Praktek gitu ya. Oke. Nah, Oke. tapi sekarang masih J sih, ENHYPEN J, TXT Yeonjun, BTS Taehyung. Belum ada gebrakan lagi ya, Cik. Nggak dulu. Ganti lagi gitu. Gak dulu, tergantung era aja sih. Tapi Tergantung kalau- era. Tapi kalau BTS tuh kayak nggak bisa pindah-pindah, tetap stay di Taehyung gitu. Asik. Kalau aku biasa tetap sama dari awal kenal. Oh, iya. Cuma oleng. Oleng. Aku nggak pengennya sih nggak mencari bias baru. Tapi oleng. Ya nggak apa-apa lah kalau oleng ya kan. Gak apa-apa. Nah, olengnya setiap comeback mereka Nah, bisa beda-beda. iya, Iya, bener benar. Iya, Benar. banget. Oke. Apa lagi nih? Apa lagi? Coba kita nyontek dulu ya, guys. Tadi perasaan girl atau boy group gitu udah kita bahas boy group ya. Nah sekarang Yes. girl group. Mungkin kita dari tadi nggak bahas girl group ya. Kita sekarang beralih topik. Girl group. Sebenarnya kalau aku nggak terlalu seheboh boy group sih. Nah benar banget, Iya. banget. Maaf ya guys, tapi emang Aku nggak realitanya tahu. begini. Iya, bener. Aku nggak tahu ya yang lain ngerasain apa enggak. Cuma kayaknya tuh kalau dari cewek nge-hypein cewek lagi tuh gimana gitu. Ada nggak sih yang relate? Pasti Iya. semuanya ada yang relate sih, yang nonton Iya. pasti ada yang relate. Cici aku K-popers Heeh. sama relate sama aku. Ya aku juga relate. Iya. Iya bener ya. Iya, tapi kalau misalnya nih Tapi bisa aja ada yang fan girl Blackpink. girl group itu yang kamu suka gitu, bukan yang Blackpink. stand- Bu Jenny Blackpink guys. Bu Ingat Jenny ya jadi guys. bling ya guys. Kalau misalnya Bu Jenny ulang tahun nih mau kasih PC, siapa aja dah nggak apa-apa, Bu Jenny pasti terima. Album juga Bu Jenny terima. Merch Pasti. juga Bu Jenny terima. Bu Jenny sampai guling-guling guys. Kalian nggak bisa lihat guys, kita bisa lihat dari sini. Papa tuh ketawa-ketawa guys, lihat guys. Cherry Bell. Cherry Bell. Cherry Bell. Cherry Bell. Terkenal pada masanya ya Cherry Iya, Bell. aku juga dulu sempat suka Cherry Bell Sama. Kobo Junior. Sama Smash. Biasa aku di Kobo Junior Iqbal. Pasti itu biasa juta umat Iqbal. Iya benar, cakep sih sampai sekarang juga masih cakep. Iya betul. Oke, Oke, lanjut girl group. ya, back to Girl group. topic ya. Girl group yang suka gitu.
Aku nanya aku. Iya betul. Oh, oke. Belakangan ini aku ngepoin beberapa grup baru yang baru debut. Kayak yang tadi, yang Kepler. Atau Kepler. Bu, familiar gak Bu sama Kepler, Bu? Ya, betul. Nah, jadi di kelas 10 itu kayaknya nanti belajar hukum Kepler. Ya kan, Bu? Nah, aku tuh sempet buka materinya. Kayak apa, Bu? Lupa, Bu. Nah, Ya ampun. rotasi bumi gitu kan. Aku sih ngiranya si Kepler ini ngambil teori girl group mereka tuh dari situ, kayaknya ada hubungannya kayaknya. Kalau menurut aku ya itu satu. Lagunya enak, lagu debutnya enak. Wadada itu ya, wadada. Lagu debutnya enak. Terus ada Ivy, lagu debutnya itu 11. Itu juga enak. Ada beberapa member yang dari Ice1. Si Wonyoung. Iya. Terus mereka debut lagi di grup Ivy. Terus apa lagi ya? Nggak tahu. JYP ya? JYP itu adiknya Itzy. Ya, Iya, adanya Itzy. Itzy juga aku suka sama lagunya. Red Velvet. Ah, juga. iya banget. Iya banget. Iya banget. Oh, berarti kita sehati. Iya, Red Velvet. Aku juga tahu. Terus ada lagi Udah sih, cuma nggak nge-stan, cuma kayak suka dan dengerin lagunya. Kalau mereka comeback aku nonton gitu, tapi nggak nge-stan. Iya, betul sih. Kalau Cici gimana, Ci? Kalau aku Itzy sih, terus Red Velvet. Terus Aespa. Aespa suka. Anaknya SM itu ya. Tapi Aespa. dance-nya powerful banget. Lagunya Aespa tuh nggak tahu kenapa ya selalu terkenal dan bagus. Iya bagus. SM. Dan easy listening sih kalau menurut aku. Betul. Tadi itu Itzy, terus Aespa juga ada Red Velvet. Kalau Red Velvet aku member yang disuka Wendy. Kamu siapa? Sama. Demi apa? Serius sama. Wendy nggak- tuh kayak happy. Kalau nggak Wendy, Selgi. Nah, Wendy tuh kayak positive vibe gitu loh, Iya. guys. Iya nggak sih? Benar. Kemarin Selgi itu sempet featuring sama Bam Bam Ke7. Oh iya. Iya, betul. Ih, gila Ibu tahu dong. Ini K-popers deh, Bu Jen. Apa Bu judulnya, Bu? Judul lagunya? Who Are You? Oh iya benar. Lagunya enak, ditonton ya guys. MV-nya ada di YouTube. Ya, rekomen. Oke, terus ya itu sih, cuman 3. Sama Mamamu, iya Mamamu juga bagus. Itu kayaknya satu-satunya girl group yang kalau greeting ada nyanyian ya. Iya, keren banget ya. Gimana San? Nggak tahu. Aku nggak mau, takut mereka nonton tuh terus udah nggak mau nonton lagi gitu. Jadi mending nggak usah. Copot gitu. earphone. Iya. Oh iya. Gimana tuh Pak? Gimana Pak? Capek banget. Beban katanya guys, mau ngelawak tapi dia mikir dulu, aduh gimana nih kata Mama Pak. Tenang Pak, abis ini kita makan cakwe. Oke, tadi mamamu Itzy, Red Velvet sama Aespa ya. Siapa lagi ya kalau yang senior? Kalau ya itu SNSD aku dulu sama Tiara. Tiara tahu. SNSD. Terus Aku nggak terlalu tahu sih yang kalau Gen 1 Gen 2. kalau solois Ayu. Mbak Ayu. Taeyeon baru comeback guys. Nggak terlalu ini sih Taeyeon. Tapi aku tahu Taeyeon comeback. Taeyeon baru comeback. Bagus juga. Nonton. Taeyeon. Terus siapa lagi? Ini Somi juga Somi. lagunya bagus. Dia tuh kayak bule Barbie gitu, kayak bahi nggak sih? Iya bener Bener kan? kayak ada campuran. Keren banget, cantik banget sih kayak Barbie. Iya mereka In real dia life tuh gitu. di bawah label di bawah YG, cuma ada labelnya sendiri gitu loh. Black Lab. Iya di bawah YG kan Bu? Di bawah YG. Ibu tahu, Bu Jenny tahu ternyata banyak guys. Tapi Aku kalau juga kaget. solois aku lebih number one ini sih Ayu. Ya. Bu sini gabung sama kita Bu. Enak nih kayaknya lu bertiga sama Iya. Bu Jenny. Aduh Gimana nggak ya? ada Bu di sini bisa berdua Bu. nih Bu. Iya Bu, kalau nggak kursinya satu berdua Bu. Nggak apa-apa pakai masker dah Bu. Ini Bu Jenny lagi ngakak lagi guling-guling. Iya. Oke. Ternyata Bu Jenny tahu banyak guys. Selama ini kan yang kita tahu Bu Jenny guru fisika gitu ya. Iya. Diem aja nih Bu Jenny. Diem aja. Takutnya wah berpengetahuan luas tentang K-pop. Iya.
Ya udah lanjut aja yuk guys. Ya guys, keuntungan jadi K-popers tadi kan udah di awal disebutin ya, cuman barangkali Santi mau menambahkan lagi. Anda ya Ci. Keuntungannya apa nih? Krik. Jangan ketawa dong. Ya lagi mikir nih. Keuntungannya tuh banyak sih ya guys, sampai bingung gitu. Iya. Jangan ketawa dong. Tapi ada satu keuntungan yang menguntungkan, maksudnya satu, tapi semuanya gitu loh, termasuk semuanya gitu. Apa tuh? Tempat healing. Yes, Tempat betul. healing. Itu semuanya ada mood booster, suka seneng kalau nonton mereka, seneng denger lagunya, kalau stres pasti larinya ke mereka kayak gitu. Betul Betul. banget. Tempat Mereka tuh healing. kayak kenapa ya, kayak ada ininya tersendiri loh, ada peletnya tersendiri Iya. gitu. Nih orang healing, kalau orang lain healing ke tempat mana, ke luar kota, pergi kemana, kita mau nonton aja Ya, konten bener. mereka. Bener nih ya, apa orang nih K-popers mereka jomblo tapi mereka nggak sedih. Iya. Aduh nusuk banget. sorry to say. Iya tapi Iya kan? bener sih, Tapi mereka tuh kayak kayak ya udah gitu, no problem. mau ini loh, ada nggak yang kayak fansign gitu kan, mereka yang lagi rame ini kan video call fansign. Iya gitu video kan. call fans Itu kayak bener-bener, woi, aku pengen kayak gitu deh, aku pengen menjadi mereka deh yang menang fansign. tapi aduh harus beli album banyak tapi mau Iya, fansign tapi aku- duitnya nggak ada, iya, jadi guys, gimana tuh? Kalau mau ikut fansign itu kita harus beli album banyak, dan itu tuh satu banding berapa kemungkinan untuk menang fansign Yes, gitu loh. betul. Jadi kayak kalau misalnya kita udah beli album banyak, misalnya kita beli 10 album dan kita udah kan kita nggak menang Kayaknya fansign, bakal- tuh nyesek Bakal lebih dari 10 nyesek album deh banget, kalau menurut please. aku. Iya bener banget. Aku tuh pernah nonton Cindy Nuna. Nah tau iya, Cindy Cindy nggak? Nuna aku tahu. Nah Cindy iya Nuna. dia kan penyuka EXO. Iya. Dia tuh fansign, selalu fansign. Selain EXO tuh dia Seventeen, dia suka Mingyu. Jadi kemarin dia ada collab sama Alfiandi. Tahu. Kalian tahu Alfiandi guys? Nama gue Alfi ya. Tahu? Gila. Alfiandi. Jadi mereka collab. Aku nonton collab konten mereka dan itu tuh aku kaget kayak wah gila. Dan aku habis itu ngepoin Twitternya si Cindy Nuna ini. Ternyata dia kan dia beli album nih banyak banget, dan albumnya itu dia cuma nyari yang si akses buat si fansign-nya ini kan. Nah begitu udah, nanti albumnya akan dia giveaway. Oh jadi nggak giveaway. dijual? Wih gila, dermawan sekali. Dan Cindy Nuna, dulu pantesan rezekinya lancar terus ya. dulu tuh dia jual PO, jadi dia yang jadi resellernya. Jadi dia temenan sama orang Korea kayak gitu, nanti si orang Korea ini yang bantu dia kayak gitu. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang setahu aku sih sampai aku nge-scroll dalamnya itu ya dia giveaway. Terakhir dia giveaway album Seventeen yang Your Choice, belum habis sampai terakhir aku nge-stop. Ya ampun. Itu tuh sebox gede, gila sih. Ya makanya kayak itu tuh yang menang fansign itu tuh hoki banget. Iya bener. Aku ngelihat, kalau aku ya jujur ngelihat mereka fansign tuh kan pasti mereka abis fansign tuh kan mereka bakal share videonya tuh. Aku tuh kayak seneng aja gitu ngelihatnya, walaupun bukan aku yang fansign. Bener kayak aku tuh sering lihat di seliuran FYP gitu juga kayak ya ampun, apalagi kalau misalnya si OP-nya ini kayak ngomong minta request gitu kan, kayak ngomong ini dong gitu. Iya bener. Aduh kayak iri banget. Member Seventeen waktu itu aku pernah lihat fansign-nya, mereka tuh disuruh bikin TikTok. Iya. Aku Iya. pernah tahu. Dan itu semua member. Tapi di beberapa fansign yang berbeda. Jadi pertama tuh ada yang ngawalin gitu sama beberapa member. Dan setelah itu tuh diikutin sama fans lain deh kayaknya buat biar OT13 kayak gitu. Terus mereka gabungin videonya gitu. Ya ampun, kayak seru banget ya ikut fansign, tapi Iya betul. ya gitu deh. Fansign konser. Terus balik lagi ke topik ya, keuntungan
Keuntungan. Jadi kan tempat healing kan. Itu udah mencakup semuanya mencakup sih. semuanya sih bener. Tempat healing membuat imagine punya Pelarian, cowok, tempat pelarian yang pelarian, depresot. di Presot ya guys. Kalau lagi depresot ke K-pop, udah deh hidupnya makmur. Iya, nggak perlu mengeluarkan duit banyak ya. Bener. Nggak usah mikir perintilan sih. Enggak, maksudnya kayak Iya, nggak usah mikir di perintilan. luar itu sih, Di luar itu. Cukup denger lagunya atau kita nonton. Perintilan itu tuh kebahagiaan tambahan. Bener. Itu ya kita tidak bermaksud untuk kita beli perintilan. Tidak. Tapi kalau berinisiatif dari diri sendiri ya nggak apa-apa. Betul. Didukung. Nggak Tapi apa-apa. bukan meracuni ya. Tapi gimana ya? Ya tapi ya udah nggak apa-apa, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau masih newbie beli perintilan kayak album, PC, apalagi PC ya. Ntar yang Teume and Citizen bisa ke Santi. Gimana Jin, tuh? Moa, Army Gimana bisa tuh? ke aku. Aduh. Pokoknya kalau nyari perintilan yang pintar ya guys. Iya bener. Takutnya nanti ada yang jual unofficial, terus ngaku-ngakunya official, jadi kalian Perintilan itu tuh termasuk dari photocard yang Iya. di album yang segini lah. Terus apalagi? sekian kali sekian lah ukuran photocard itu. Iya, photocard itu lah yang ada gambar Selca tuh selfie membernya gitu. Iya, photocard, album mah pasti official sih kalau kataku. Tapi yang paling riskan itu photocard. Photocard tuh kalau misalnya mau beli photocard di luar gitu, bukan di albumnya gitu loh, harus hati-hati. Kayak banyak yang unofficial, kita Iya. udah bayar mahal-mahal, taunya yang datang unofficial kan. Iya, nyelekit banyak banget ya, yang sakit terjadi banget. kayak gitu, jadi harus jeli pokoknya kalau emang mau beli. Bener banget. Oke, selanjutnya aku mau bahas tentang Apa nih? bentar nyontek dulu ya. Oke, aku mau bahas tentang apa ya? Mungkin balik lagi ke grup yang kita berdua stand. Tadi kita udah bahas fansign, tapi online karena pandemi. Iya, set banget. Sekarang aku mau bahas tentang konser. Wow, konser. Sebelum kita ke pertanyaan intinya, ini ya, karena kita juga memperpanjang durasi ya guys. Nanti kalau nggak durasinya nggak cukup kan sayang gitu kan. Aku mau nanya tuh, Cici, kayaknya kita tuh kayaknya sama-sama belum pernah nonton konser offline. Offline belum. Jadi kita nontonnya online. Betul. Gimana rasanya? Terus udah pernah nonton konser siapa aja? Online deh. Online aku udah pernah nonton ini BTS yang Suzu, yang Permission to Dance, itu aku udah nonton. Mantap. Dan rasanya tuh seru. Cuman kayak ada yang kosong. Cuma ternyata di kamar nontonnya. Iya, aku tuh bawa lightstick tuh teriak-teriak, tapi kayak nggak ada yang teriak juga. Maksudnya kayak, aduh, nih Permission to Dance yang terakhir yang di LA itu kan offline kan. Nah aku tuh kayak ngeliat mereka tuh, ya ampun, mereka offline gitu, ketemu BTS gitu langsung, iri, jealous. Tapi ya gimana ya, Jauh gitu Jauh karena dan- Indonesia tuh jauh dan pasti memakan uang yang banyak gitu Iya. loh. Cuman ya udahlah, dari online pun tidak apa. iya. Kalau Santi pernah Oke, nggak apa-apa. nonton konser siapa? Aku Seventeen sih. Oh iya, Parah. Gimana tuh rasanya? Aku tuh sebenarnya waktu itu sempat mau nonton, aduh lupa namanya, ya ampun, yang Treasure itu loh guys, yang lupa banget namanya, Betul Aduh. jawab. yang kemarin itu loh, yang akhir tahun yang Treasure, tapi nggak akhir tahun Desember, perkiraan. Aduh aku lupa, mau nanya Cilauren, serius nggak bohong. Ed Cilauren. Aduh aku lupa, pokoknya ada, tapi bukan konser, cuma kayak fan meeting. Tapi bukan fan meeting juga, kayak mereka perform, ada Teume, cuma nggak banyak karena COVID ya guys. Terus mereka show, mereka ngobrol juga ya, kayak fan meeting tapi bukan fan meeting juga. Menonton cuma nggak jadi karena ada halangan. Jadi aku cuma menitipkan lightstick Treasure aku ke temen aku biar dibawa, terus aku minta foto. Terus aku bilang
ini bawa aja lightstick aku, karena kan teman aku nonton. Dia pesan lightstick, cuma lightstick dia belum datang. Jadi daripada dia ngambil lightstick kan sayang. Aku juga nggak nonton, lightstick aku nganggur. Dan ini pakai aja tapi foto ya, ntar aku bilang Iya, gitu. benar. Ya lumayan seneng sih karena ya udah gitu. Karena gimana ya, di hari itu tuh ada dua, antara kepentingan ini atau enggak aku harus nonton Treasure ini gitu. Nah, kalau yang Seventeen gimana? Seventeen pecah sih, gila sih. Wah. Jujur pecah banget. Oke. Pecah banget. Pecah Pokoknya banget ya. pengen sih nyoba nonton. Aduh, kok ketawa banget sih aku. Pengen sih mau nonton offline kalau misalnya ada kesempatan. Oke. Aduh, ini di balik layar saya. Oke, kita sekarang main game aja ya, Ci. Yuk main game yuk. Ini ada Disordered. Iya, Ibu mau bacain. Oke, kita disordered, Bu Jenny yang bacain. Disordered. Yeay. Kurang, Bu, suara kurang kencang, Bu. Enggak kedengeran. Disordered. Yeay. Oke. Nanti hitungan 1 2 3 jawab bareng ya. Ibu yang Oh, hitung. siap. Iya. Oke. Red Velvet or Twice? 1 2 3. Red Velvet. Papa tuh pilih Twice, guys. Once dia once. Iya. EXO or BTS? 1 2 3. BTS. Ya. Kita tuh kayaknya sehati nih. Konser virtual or ikutan langsung? 1 2 3. Ikutan langsung. Ikutan langsung. Iya dong, jelas. Iya dong. Keempat. Beli merchandise or beli album? 1 2 3. Merchandise. Oke, kita berbeda. Terakhir. Dance cover or MV asli? 1 2 3. MV asli. Hitung-hitung streaming. Yes. Nambah viewers kalau kita nonton MV Betul, asli. Betul banget, betul. Lumayan chartnya mereka juga naik. Betul. Mereka makin sukses nantinya. Masuk Billboard. Yes, betul. First win. Oke, gimana nih? Ini kita udah kan saja. Oh iya, Oke, udah lama banget ya guys kita. asik banget, nggak berasa. Iya, asik banget, astaga. gak kerasa. Kirain masih 18 menit. Iya, enggak dikirain masih 10 menit. Ini Parifa juga udah balik lagi. Oke guys, oke kesimpulannya dari podcast ini adalah Kita ngefans itu nggak apa-apa. betul. Kita ngefans itu nggak apa-apa, selagi dalam batasnya gitu, sewajarnya gitu. Kita ngefans itu ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Betul. Yang baiknya ini jadiin semangat buat diri kita, buat patokan diri kita, biar kita bisa lebih baik lagi, kayak si idol, kayak bias aku gitu Nah, kan. jadi panutan ya, Ya. jadi role model gitu. Nah, dan kalau kayak gini sih aku saranin, karena kalau jadi K-popers itu pasti yang namanya war tuh ada, Kalau bisa nggak usah ikutan, nonton aja, udah nonton aja, nggak usah ikutan. Ya betul guys, jadi kan war antar fandom itu pasti ada, dan kita sebisa jangan ikutan gitu, jangan terpancing. Iya. Misalnya ada yang ngata-ngatain idol kita, ya udahlah anggap aja itu titik menuju sukses gitu kan. Iya, Jadi biarin kita aja. fokus ke idol kita aja gitu loh, fokus streaming, fokus dengerin lagunya, Dan lebih baik, support gitu. akan lebih baik kalau kita tuh bukan melihat war, tapi melihat gimana interaksi boy group grup yang kita stand dengan grup lain gitu. Betul Kan itu lebih banget. bagus. Mereka juga kayaknya nggak nge-war kan, tapi Iya. fandomnya ini loh. Ya, jadi Begitu. intinya ambil yang baik, buang yang buruk, Betul. dan jadiin itu sebagai panutan dan contoh yang baik buat diri kita, betul. buat kedepannya. Oke. Oke, Segitu aja sih kayaknya. Dulu deh ya kayaknya. Udah diwanti-wanti dari belakang layar guys, Iya betul sebenarnya. guys, takut Mereka dari duduk, rebahan, guling-guling, berdiri. duduk, sampai berdiri, sampai gelisah karena durasinya sudah melebihi mungkin ya. Oke. 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 Oke guys, sebelum menutup ini aku Mauren. Aku Santi, terima kasih sudah menonton podcast ini. Terima kasih sudah mendengarkan Putner Podcast Sound Inspiration.